Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, tidak masuk di akal tapi ini terjadi. Seseorang yang masih bisa bertahan hidup meskipun tanpa kepala. Duh, penasaran banget ya, saya juga penasaran teman-teman. Oke teman-teman, jangan terlalu lama lagi di sini kita openingnya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kasus aneh pertama tapi nyata terjadi pada seorang pria yang bernama Henry Langwell. Karena kejahatannya, Henry Langwell ini akhirnya dihukum mati dengan cara dipancung. Dan hari di mana Henry ini akan dieksekusi, hadir juga di situ Dr. Gabriel yang akan melakukan observasi mengenai Henry ini. Nah, begitu kepala Henry sudah terpisah dari badan, kelopak mata dan bibirnya itu masih bergerak-gerak. Padahal ini kepalanya sudah terpenggal. Tapi bibir dan matanya itu masih bergerak-gerak, tidak berhenti. Sampai beberapa detik. Semua orang yang melihat itu kaget bercampur takut. Dan pada saat bibirnya si Henry Langwell ini berhenti bergerak, orang-orang yang hadir di situ mengira Henry sudah meninggal di situ, sudah mati beneran dan tidak akan bergerak lagi. Tapi ternyata saat Dr. Gabriel ini iseng berteriak memanggil nama Henry Langwell, mata Henry perlahan terbuka dan fokus menatap ke Dr. Gabriel. Dia merespon orang yang memanggil namanya seperti layaknya orang yang masih hidup. Padahal posisi badan dan kepalanya di sini sudah terpisah. Kejadian itu berlangsung sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita masuk lagi di kejadian aneh kedua, teman-teman. Kejadian aneh kedua yang tidak masuk di akal juga, tapi benar-benar terjadi di kehidupan nyata, yaitu seorang pemetik jamur. Pada suatu hari ada seorang pemetik jamur yang pergi mencari jamur sampai ke kota Petrograd, Rusia. Dan pria itu menemukan sebuah bom atau bahan peledak di hutan tempat dia mencari jamur. Bom itu kemudian diambil oleh si pemetik jamur ini dan tiba-tiba bom itu meledak di tangannya. Kepalanya sampai terpotong-potong menjadi beberapa bagian kecil. Bukan, kalau terpenggal sih masih utuh ya bentuk kepalanya. Nah, si pemetik jamur ini jadi serpihan-serpihan kecil karena secara bomnya di tangan dipegang terus meledak di tangannya gitu. Dan ajaibnya teman-teman, meski badannya sudah tidak memiliki kepala karena hancur, dia masih bisa berjalan menyeberangi jembatan sempit di atas sungai. Sampai akhirnya dia berada di seberang. Tapi itu terjadi hanya sekitar beberapa menit saja. Dan setelah begitu si pemetik jamur ini berhasil menyeberangi jembatan itu, begitu berada di seberang, tubuhnya langsung jatuh dan tidak bergerak lagi. Jadi sekitar ada beberapa menit lah begitu. Kemungkinan bom yang ditemukan oleh si pemetik jamur ini adalah sisa-sisa bom dari Perang Dunia Kedua mungkin ya. Tapi yang jelas bom itu mungkin bekas dari peperangan. Oke teman-teman, kita tinggalkan kasus si pemetik jamur itu dan kita masuk ke kasus Anne Boleyn, kasus ketiga. Kasus ajaib ketiga yang terjadi di kehidupan nyata. Anne Boleyn ini adalah istri Raja Inggris yang sangat disayang sekali oleh Henry ke-8. Saking cinta dan sayangnya Raja Inggris Henry VIII ini ke Anne Boleyn, sampai-sampai Raja mengusir istri pertamanya dan memisahkan diri dari gereja Katolik. Tetapi begitu masuk di tahun ketiga, Anne Boleyn ini menjadi istri Raja Henry VIII, sang raja mulai bosan dan kecewa. Dan sang raja mulai tertarik dengan wanita lain. Dan wanita yang ditaksir oleh Raja Inggris ini adalah pelayan Anne Boleyn sendiri. Nah, untuk memuluskan hubungannya dengan wanita idaman lain ini, Raja Henry kemudian membuat satu kasus atau membuat suatu cerita agar Anne Boleyn ini bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi kayak difitnah begitu ya Anne Boleyn ini. Maka Raja Henry pun merekayasa bahwa Anne Boleyn ini selingkuh dengan saudaranya sendiri dan melakukan hubungan incest. Padahal itu hanya jebakan dan fitnah dari Henry VIII karena dia ingin menikahi si pelayan istrinya. Kalau zaman sekarang sih nyebutnya pelakor gitu ya teman-teman ya. Anne Boleyn juga difitnah melakukan perzinahan, difitnah melakukan sihir, dan difitnah juga melakukan pengkhianatan. Anne lalu dijatuhi hukuman mati, dan dia akan dipenggal tidak dengan kapak pada umumnya, tapi dengan pedang. Anne Boleyn memberikan pidato terakhirnya sebelum dia dieksekusi mati. Hanya sekali ayun,
kepala Anne Boleyn kemudian terputus dan terpisah dari badannya. Sial Gojo kemudian mengangkat kepala Anne, dan semua masyarakat yang hadir di tempat itu melihat bibir Anne bergerak-gerak memanjatkan doa. Jadi teman-teman, Anne Boleyn ini tuh dieksekusi dengan ditonton oleh masyarakat Inggris waktu itu ya. Dan ini adalah menara di mana Ratu Anne dieksekusi, menara London. Dan konon hingga saat ini, pada saat di mana tanggal dia dieksekusi, Anne selalu muncul di menara ini dengan membawa kepalanya. Oke teman-teman, itu dia tadi kisah-kisah yang tidak masuk akal tapi benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Buat teman-teman yang punya saran, di next video kita akan membahas mengenai sejarah apa lagi. Silahkan komen di bawah ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe channelnya, dan jika kalian juga suka dengan videonya silahkan di like. Oke teman-teman, see you next video and bye-bye.